mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sekali lagi berdoa. Kita tundukkan kepala. Allah Bapa kami, satu-satunya Allah yang benar, kami datang ke tata kasih karunia-Mu oleh karena Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus telah memberikan kepada kami jalan untuk kembali kepada Bapa. Dan siang hari ini kami meminta rahmat-Mu, kami meminta Roh Kristus untuk bersama-sama dengan kami, supaya menerangi hati kami dengan kebenaran firman-Mu. Dan biar hati kami diubahkan, ditransformasi, sehingga kami menjadi serupa dengan Kristus. Hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul khotbah siang hari ini, War of the Beast, peperangan para binatang. Ya, jadi kita hidup dalam hari pendamaian dan dalam konteks the great controversy atau pertentangan besar. Setiap orang harus memilih kepada siapa mereka akan setia, kepada siapa mereka akan menyembah. Dan buku Wahyu menyatakan sebenarnya hanya ada dua kubu, ya, tidak ada jalan tengah, tidak ada abu-abu. Kita harus memilih kepada Allah kita setia, atau kepada setan, kepada Kristus atau kepada sistem antikristus. Namun sebenarnya setiap orang, termasuk kita, semua pastinya akan menyembah binatang. Masa semuanya harus menyembah binatang? Tunggu dulu. Pertanyaannya adalah, binatang yang mana yang akan kita sembah? Ketika kita bicara binatang di dalam buku Wahyu, pikiran kita selalu yang pertama kali langsung teringat, oh, binatang yang keluar dari laut, ya. Oh, binatang kedua yang keluar dari bumi. Tapi seringkali kita lupa ada binatang yang lain yang ditunjukkan oleh kitab Wahyu, dan kepada dia, ya, kita seharusnya menyembah. Nah, kali ini bukan seminar Daniel dan Wahyu di mana Anda akan mendapatkan arti dari setiap nubuatan, apa itu binatang A, B, dan C, dan segala macam. Saya tidak akan melakukan hal itu. Tapi yang akan saya lakukan adalah saya akan membuat perbandingan, ya, antara binatang-binatang yang ada di kitab Wahyu, antara binatang-binatang yang ada di dalam Alkitab, ya, dan membuat paralel. Jadi saya tidak akan menerjemahkan kepada Anda nubuatan, tapi saya mencari tema yang sama antar para binatang yang ada di kitab Wahyu, ya, khususnya yang ada di kitab Wahyu. Nah, sebelum kita masuk ke dalam siapa para binatang itu, ya, kita menyembah Allah yang luar biasa, Allah yang hidup, ya. Dan Allah yang kita sembah itu sudah menyatakan segala sesuatunya dari awal apa yang akan terjadi pada akhirnya. Firman Tuhan mengatakan, ya, ini ada di Yesaya 46 ayat 1 sampai dengan 10, biar saya bacakan dulu seluruhnya supaya kita mendapatkan konteksnya. Sangat menarik adalah judul dari chapter ini, Alkitab King James memberi judul The Idols of Babylon and the One True God, ya. Karena memang konteksnya adalah orang Israel menyembah Allah-Allah Babel, ya, dan mereka meninggalkan Allah yang benar. Nah, di Yesaya 46 ayat 1 berkata, Dewa Bel sudah ditundukkan, Dewa Nebo sudah direbahkan, patung-patungnya sudah diangkut di atas binatang, di atas hewan yang pernah kamu arak, sekarang telah dimuatkan sebagai beban pada binatang yang lelah, dan yang tidak menyelamatkan beban itu. Dewa-dewa itu bersama-sama direbahkan dan ditundukkan, dari mereka sendiri harus pergi sebagai tawanan. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub.
hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel. Dalam King James Version, semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel ini disebut all the remnant, ya. Luar biasa ya, di kitab Wahyu kita mengingat ada umat sisa yang tertinggal, ya, yang setia menyembah Allah yang benar, ya. Dan ada paralel di sini di Yesaya 46 ayat 3 dengan kitab Wahyu. Hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku? Hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama? Orang mengeluarkan emas dari dalam kantongnya dan menimbang perak dengan dacing. Mereka mengupah tukang emas untuk membuat Allah dari bahan itu, lalu mereka menyembahnya, juga sujud kepadanya, ya. Mereka mengangkatnya ke atas bahu dan memikulnya lalu menaruh di tempatnya. Di situ ia berdiri dan tidak dapat beralih dari tempatnya. Sekalipun orang berseru kepadanya, ia tidak menjawab, dan ia tidak menyelamatkan mereka dari kesesakannya. Ingatlah hal itu dan jadilah malu. Pertimbangkan dalam hati, hai orang-orang pemberontak. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala. Akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Dalam versi King James, I am God and there is none like me, declaring, menyatakan yang akhir sejak dari permulaan. Jadi Allah menyatakan apa yang akan terjadi pada akhirnya, bahkan sejak sebelum segala sesuatu itu dimulai, ya, sejak zaman dahulu kala. Dan apa yang dikatakan Allah sejak dari zaman purbakala ini, ya, keputusan ini, kehendak ini akan terlaksana. Nah, Ellen G. White membuat kutipan terhadap Yesaya 46 ini. Sangat menarik ya, bahwa bagaimana Allah menyatakan bahwa dia telah mengetahui hal-hal yang akhir, menyatakan apa yang akan terjadi pada akhirnya sejak dari mulanya. Tapi sebelum dia mengatakan hal itu, dia mengidentifikasikan mengenai dirinya bahwa akulah Allah, tidak ada yang lain dan tidak ada yang seperti aku. Dan dalam konteks ini, ya, yang terjadi adalah bahwa akan ada suatu umat sisa berbanding terbalik dengan umat sisa yang ada di kitab Wahyu, karena mereka setia kepada Allah. Tapi di sini digambarkan bahwa Israel, ya, itu menyembah patung, menyembah berhala. Ellen White mengatakan, bagaimana caranya Allah menyatakan yang akhir dari permulaan? Bagaimana caranya? Dan siapa yang berbicara menyatakan yang akhir dari awalnya? Mari kita lihat di buku The Great Controversy tahun 1911. Tidak ada kebenaran yang diajarkan dengan lebih jelas di dalam Alkitab selain bahwa Allah melalui Roh Kudusnya secara khusus mengarahkan hamba-hambanya di bumi dalam gerakan-gerakan besar untuk meneruskan pekerjaan keselamatan. Manusia adalah alat di tangan Tuhan yang dipekerjakan olehnya untuk mencapai tujuan kasih karunia dan belas kasihannya. Masing-masing memiliki bagiannya untuk bertindak, kepada masing-masing diberikan suatu ukuran terang yang disesuaikan dengan kebutuhan zamannya dan cukup untuk memungkinkan dia melakukan pekerjaan yang telah diberikan Allah kepadanya untuk dikerjakan. Tetapi tidak seorang pun
betapapun terhormatnya surga, betapapun tempatnya di surga itu terhormat orang tersebut, ya, yang pernah mencapai pemahaman penuh tentang rencana besar penebusan atau bahkan penghargaan yang sempurna akan tujuan ilahi dalam pekerjaan pada zamannya sendiri. Manusia tidak sepenuhnya memahami apa yang akan Tuhan selesaikan melalui pekerjaan yang Dia berikan untuk mereka lakukan. Mereka tidak memahami dalam segala hal pesan yang mereka ucapkan dalam namanya. Dapatkah engkau dengan mencari menemukan Tuhan? Dapatkah engkau menemukan yang maha kuasa dengan sempurna? Pikiranku bukanlah rancanganmu, demikian pula jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, karena seperti langit lebih tinggi dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu, dan pikiranku dari pikiranmu. Aku adalah Tuhan, dan tidak ada yang seperti aku yang menyatakan akhir dari awal dan dari zaman kuno, hal-hal yang belum selesai. Ellen White mengutip Ayub 11 ayat 7, Yesaya 58 ayat 8 dan 9, dan Yesaya yang tadi kita baca, Yesaya 46 ayat 9 dan juga 10, dan seterusnya adalah bahkan para nabi yang diberi penerangan dari Roh tidak sepenuhnya memahami pentingnya wahyu yang diberikan pada mereka, maknanya harus disingkapkan dari zaman ke zaman. Sebagaimana umat Allah membutuhkan petunjuk yang terkandung di dalamnya. Petrus menulis tentang keselamatan yang disingkapkan melalui Injil, berkata tentang keselamatan ini. Para nabi telah menyelidiki dan menyelidiki dengan tekun, yang bernubuat tentang kasih karunia akan datang kepadamu, menyelidiki apa, atau pada waktu apa Roh Kristus yang ada di dalamnya memang menandakan. Ketika itu bersaksi sebelumnya tentang penderitaan Kristus, dan kemudian yang akan menyusul kepada siapa itu diungkapkan, bahwa bukan kepada diri mereka sendiri. 1 Petrus 1 ayat 10 sampai dengan 12. Sangat jelas bahwa Roh Kudusnya Allah yang dimaksud, yang mengungkapkan yang awal dan mengungkapkan yang akhir dari awalnya, dan berbicara kepada para nabi-nabi yang ada di perjanjian lama, itu tidak lain dan tidak bukan adalah Kristus sendiri, yaitu melalui Roh Kristus. Demikianlah caranya Allah menyatakan yang akhir dari permulaannya. Nah, sekarang kita masuk binatang-binatang yang ada di kitab Wahyu, dan kita akan melihat paralelnya bagaimana Allah sudah sejak dari mulanya menyatakan bahwa akan ada binatang-binatang tersebut. Ya. Di Wahyu 12 kita belajar, ya, tertulis di sana bahwa ada seorang perempuan dan juga ada seekor naga merah padam. Naga merah ini adalah seekor binatang, ya, dan di situ ada beberapa karakteristik. Dia berkepala 7, bertanduk 10, dan memiliki 7 mahkota. Dan kita tahu, saya tidak akan membahas ini secara detail, bahwa seekor naga merah padam ini, ya, Wahyu 12 ayat 7 mengatakan dan mengidentifikasi ini adalah si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang akan menyesatkan seluruh dunia dan akan dilemparkan ke bawah bumi. Dan sehingga, ya, timbul peperangan yang besar di surga, ya, di mana Michael dan malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Kita akan satu binatang sudah teridentifikasi, yaitu seekor naga merah, ya, yang disebut ular tua, yang disebut iblis atau setan, dan dia menyesatkan seluruh dunia dan melemparkan, dan akhirnya Michael dan para malaikatnya berperang melawan binatang ini dan mereka diusir. Ya, kalau Anda melihat konteks dari kapan si ular tua ini yang menyesatkan tua ini dilemparkan ke bawah bumi, karena sebelum ayat ini terjadi, ya, setan masih bisa datang ke surga, mereka masih bisa menyesatkan dunia-dunia yang lain yang belum jatuh, ya, mereka masih bisa bolak-balik ke surga. Tapi setelah ayat ini, ya, ini kejadian di mana Yesus akhirnya mati di kayu salib,
ya, anak laki-laki yang ada di Wahyu 12 ayat 5 ini berbicara mengenai Yesus, yang Yesus akhirnya dilarikan kembali kepada sorga, sehingga akhirnya naga tidak bisa mencobai lagi Yesus. Dan setelah itu baru timbul peperangan di surga. Ellen G. White mengatakan bahwa peristiwa ini terjadi ketika setan melalui para agen-agennya membunuh anak Allah di kayu salib. Sehingga simpati seluruh penghuni surga dan simpati dunia-dunia yang lain itu sudah habis terhadap setan, ya. Sudah tidak ada lagi mendapatkan tempat simpati bagi mereka, dan akhirnya setan dan para malaikatnya dibuang ke bumi, ya, dan sudah tidak bisa lagi datang, dan setan sudah tahu bahwa kerajaannya sudah sangat-sangat dekat untuk akhirnya dibinasakan, ya. Dan mari kita lihat selanjutnya. Tahukah Anda bahwa selain binatang yang ada di Wahyu 12 dan Wahyu 13, Perjanjian Lama khususnya kitab Hosea mengatakan dan menyatakan bahwa Allah itu seperti macan tutul, seperti singa, dan juga seperti beruang. Kita baca ayatnya, Hosea 13 ayat 1, apabila Efraim berbicara, gemetarlah orang, ia diangkat di Israel, tetapi ia bersalah dengan menyembah Baal, sehingga matilah dia. Ayat 13, ayat 7, maka aku menjadi seperti singa bagi mereka, seperti macan tutul, aku mengintip-ngintip di pinggir jalan, aku mau mendatangi mereka seperti beruang yang kehilangan anak. Jadi kalau Anda lihat, bukan hanya binatang yang keluar dari laut, yang seperti singa dan macan tutul dan seperti beruang, ya, tapi Allah juga diumpamakan seperti singa, macan tutul, dan juga seperti beruang. Yang dimaksudkan adalah iblis mencoba mengimitasi pemerintahan Allah dan karakteristik yang ada pada diri Allah, sehingga dari awalnya sebenarnya Allah sudah menyatakan apa yang terjadi pada akhirnya, ya. Dan kalau sangat menarik ya di sini, ya, di satu perikop yang sama, selain hanya Allah menyatakan dirinya sebagai singa, macan tutul, seperti beruang, bedanya adalah di binatang laut di Wahyu 13, ya, seluruh bumi, ya, kecuali orang-orang yang setia, umat sisa, itu akan binasa oleh singa, akan disesatkan oleh singa, macan tutul, dan juga binatang yang laut yang seperti beruang itu. Tapi di sini bedanya adalah ada jenis binatang yang lain yang harus kita takuti, yang harus kita sembah, yaitu Allah. Dan bedanya adalah binatang yang keluar dari laut akan membunuh orang-orang yang tidak mau menyembah binatang yang dari laut itu. Tapi di sini kebalikannya. Orang-orang, ya, yang tidak mau mengenal Allah seperti Efraim. Siapa itu Efraim? Sangat menarik kalau Anda belajar mengenai Efraim. Efraim itu adalah salah satu suku terbesar di antara suku Israel. Dan di Hosea 10, seringkali kerajaan Israel, kerajaan di bagian utara, itu disebut dengan hanya nama Efraim saja. Ya, jadi walaupun ada 10 suku yang ada di Israel, Nabi Hosea, ya, mengumpamakan Israel itu seperti Efraim, karena Efraim adalah pemimpin kemurtatan seluruh bangsa Israel. Dan cukup menarik, nanti kita akan lihat Efraim, kalau Anda lihat di kitab Wahyu, dari 12 suku Israel yang terdapat di dalam 144.000 orang, nama Efraim tidak ada di sana. Efraim yang tadinya adalah suku Israel, ya, memelihara hari Sabat, ya, memegang hukum-hukum Tuhan, bagian dari Israel,
ya, yang menyembah Allah yang hidup, tapi karena dia menyembah Baal, dia mati. Bahkan penghakimannya sangat menakutkan ya, karena Hosea 13 ayat 12 menyatakan apa yang terjadi pada Efraim. Kesalahan Efraim dibungkus, dosanya disimpan. Kalau kita belajar hari pendamaian, ya, bahwa dosa-dosa di hari pendamaian itu akan dihapuskan tergantung apakah kita mau bertobat atau tidak, apakah kita menilik hati atau tidak. Dan ketika kita bertobat, ya, pada saat hari pendamaian, dosa kita akan dihapuskan. Tapi berbeda dengan Efraim. Efraim dosanya tersimpan. Apa yang terjadi kalau dosanya tidak dihapuskan? Mereka binasa. Jadi ada umat Tuhan mayoritas, karena Efraim mayoritas 10 suku Israel, ya, yang akan binasa karena mereka tidak mengenal siapa itu Tuhan. Tuhan dalam huruf besar, ini adalah Jehovah, ini adalah Allah Bapa. Hosea 13 ayat 4. Ellen White sendiri mengutip dalam Prophets and Kings tentang Efraim, sang nabi bersaksi, orang asing telah memakan kekuatannya dan tidak mengetahuinya. Ya, uban ada di sana sini di atasnya, namun dia tidak mengetahuinya. Dalam kurung, ini Ellen White sendiri yang mengatakan Nabi Hosea sering menyebut Efraim seorang pemimpin kemurtatan di antara suku-suku Israel. Jadi seringkali kerajaan utara atau Israel, ya, itu diwakili oleh Efraim sebagai lambang bangsa yang murtad. Israel telah membuang apa yang baik, dan ketika hari pendamaian datang, hancur dalam penghakiman. Karena tidak dapat melihat akibat yang menghancurkan dari haluan jahat mereka, 10 suku akan segera menjadi pengembara di antara bangsa-bangsa. Hosea 7 ayat 9, 8 ayat 3, 5 ayat 11, 9 ayat 17. Kejahatan yang telah menyebar ke seluruh negeri telah menjadi tak tersembuhkan. Oh, ini luar biasa, teman-teman. Kalau saya baca ini saya agak merinding. Bagaimana Israel, dan atas Israel diucapkan kalimat yang menakutkan. Efraim bergabung dengan berhala. Biarkan dia sendiri. Hari-hari kunjungan telah tiba. Hari-hari pembalasan telah tiba. Ya, Israel akan mengetahuinya. Hosea 4 ayat 17, 9 ayat 7. Seperti yang tadi saya katakan, kalau Anda membandingkan, ya, Efraim perjanjian lama, ya, dan dengan di kitab Wahyu, tidak ada suku Efraim yang tercatat di dalam 144.000 orang. Hilang, ya. Namanya dihapuskan dari kitab kehidupan, teman-teman. Ini yang terjadi, ya, dengan mayoritas suku yang besar, salah satu suku yang terkuat di bangsa Israel, tapi sayangnya dia memimpin seluruh suku-suku Israel, 10 suku, kepada kemurtatan. Karena mereka, karena Efraim bergabung dengan berhala, makanya dibiarkan sendirian. Jadi teman-teman, jangan bangga kalau kita mayoritas. Ya, jangan berpikir kalau kita mayoritas itu sudah pasti benar. Apa yang terjadi pada suku Efraim, apa yang terjadi dengan Israel 10 sukunya, dosanya tidak bisa disembuhkan. Karena kenapa? Mereka telah menyembah berhala, sehingga Allah membiarkan mereka sendirian. Dan akibatnya adalah mereka tidak termasuk dalam 140.000 suku yang dimeteraikan oleh Allah. Kita akan masuk kepada binatang yang pertama, the first beast daripada Wahyu 13 ayat 1. Dan seperti yang saya bilang, saya tidak akan bikin arti-arti dari nubuatan, tapi saya akan membuat perbandingan karakteristik apa yang ada di binatang dengan karakteristik dengan binatang yang lain. Karena pada akhirnya setiap orang harus menyembah binatang. Baik orang-orang yang murtad, baik orang-orang yang setia, pada akhirnya mereka harus menyembah binatang. Pertanyaannya, binatang yang mana yang Anda sembah? Wahyu 13 ayat 1 mengatakan, lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7, di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Dan
Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul. Anda tadi baca di Hosea 13, ya sangat gampang mengingat teman-teman. Hosea 13 bandingkan dengan Wahyu 13. Ya, saya nggak tahu ini pas benar. Hosea 13 bandingkan dengan Wahyu 13. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatan dan tahtanya dan kekuasaan yang besar. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya, tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran, lalu mengikut binatang itu. Ya teman-teman, tadi kita sudah membuka dengan bagaimana Allah sejak dari awalnya menyatakan apa yang akan terjadi pada akhirnya. Nah, untuk mengetahui bagaimana awalnya Allah menyatakan dari awalnya apa yang akan terjadi di akhir, berarti kita harus kembali ke kitab awal-awal daripada Alkitab, yaitu kitab Kejadian. Karena di situ kita akan melihat bagaimana Allah menyatakan yang awal, menyatakan yang akhir, ya, daripada mulanya, ya. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Tahukah Anda bahwa binatang itu diciptakan Allah pada hari kelima, baru Allah menciptakan manusia di hari yang keenam. Ya. Tapi walaupun binatang itu diciptakan lebih dahulu daripada manusia, tapi Allah memberikan kuasa terhadap seluruh binatang, baik yang ada di udara, baik yang ada di atas ternak seluruh bumi, ataupun semua yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah, diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, dan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi, dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya, jadi sangat jelas bahwa seharusnya manusia berkuasa atas semua binatang yang ada, bukan kebalikannya. Tapi apa yang terjadi kepada manusia? Yang terjadi kepada manusia, Kejadian 3 ayat 1, adapun ular ini apa? Ular ini adalah binatang. Adapun ular, ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makannya, bukan? Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. Dalam bahasa King James-nya, ya, the serpent beguiled me. Atau ada terjemahan yang lain, yaitu English Standard Version, the serpent deceived me, ya, bahwa ular itu menipu aku, ya, memperdayakan aku. Bukankah kita membaca bahwa di Wahyu 12 ada satu kemiripan di mana ada naga besar yang dilemparkan ke bumi, yaitu setan, dan si setan ini, si ular ini, dia menipu, ya, seluruh bumi. Nah, pada waktu kitab Kejadian 3 ini terjadi, ada berapa orang di dunia? Hanya Adam dan hanya ada Hawa. Adam dan Hawa adalah seluruh dunia. Tidak ada lagi manusia yang lain. Adam dan Hawa adalah seluruh dunia. Jadi Anda mulai memahami, kita mulai memahami bagaimana sejak awal dalam kasihnya, dalam hikmatnya. Saya tidak tahu apakah Musa ketika dia menulis kitab Kejadian ini memahami bahwa nanti akan ada seorang perempuan yang akan ditipu oleh iblis, ya. Karena kita tahu ada jenis perempuan yang lain selain jenis perempuan yang murni, yang suci, yaitu wanita yang duduk di atas binatang,
Ya, perempuan ini ya dipakai oleh setan ya, dan akhirnya menipu ya, memperdaya, dan ular ini memperdaya ya, dan karena ular memperdaya wanita atau perempuan yang adalah Hawa, dan Hawa kemudian memberikan ya buah itu kepada kepada Adam maksud saya, dan akhirnya seluruh dunia akhirnya tertipu, dan mereka yang tadinya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, mereka menerima gambar dan rupa si binatang. Yang tadinya mereka memiliki karakter Allah, sekarang mereka mengikuti firman binatang, firman si ular, dan menerima karakter daripada binatang ini. Demikianlah seluruh dunia tertipu ya, dan akhirnya menyembah si binatang ini. Di Wahyu 13 ada jenis binatang lain yang keluar dari bumi. Bertanduk dua sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankan di depan matanya, ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang yang pertama. Yang luka parahnya telah sembuh, dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikannya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung itu dibunuh. Nah, dalam terjemahan bahasa Inggrisnya versi King James, ayat yang ke-15 mengatakan bahwa dan kepada binatang yang binatang yang kedua yang keluar dari bumi ini diberikan kehidupan atau nyawa kepada image of the beast, kepada patung binatang. Sebenarnya kata image ini tidak selalu patung, bisa berupa gambar, ya, bisa berupa ukiran, ya, tidak harus selalu patung. Ya, ketika kita mengatakan image of Christ, ya, gambar Kristus, ya, bukan patung Kristus tentunya, ya kan? Dan binatang ini akan menjadi juru bicara bagi binatang yang pertama. Binatang yang kedua, ya, akan berbicara, dan ketika dia berbicara, ya, dia berbicara seperti seekor naga, padahal dia karakteristiknya awal-awal adalah seekor anak domba yang memiliki dua tanduk. Tapi ketika dia berbicara, dia bukan berbicara dengan lembut seperti anak domba, tapi ia berbicara seperti seekor naga. Apa paralelnya yang bisa kita dapatkan dari the second beast? Ya, the second beast ini, binatang yang kedua. Tapi sebelumnya kita mundur lagi, Hosea 13 dengan Wahyu 13. Tadi seperti yang saya bilang sangat mudah mengingatnya, ya. Bandingkan Wahyu 13 dengan Hosea 13 dan Anda mengerti bahwa ada dua binatang, yang mana yang akan Anda sembah, yang mana yang Anda akan ikuti. Hosea 13 itu berbicara mengenai Tuhan. Kita tahu siapa itu Tuhan, dia adalah Yehova, dia adalah Allah Bapa, dan Allah Bapa memiliki karakteristik seperti singa, macan tutul, dan beruang. Ya, Anda bisa baca di Hosea 12 ayat 10, tetapi aku adalah Tuhan huruf besar, Allahmu sejak di tanah Mesir. Aku masih mau membuat engkau diam kembali di kemah-kemah seperti di hari-hari pertemuan raya. Dan baru di ayat Hosea 13 ayat 7 dan 8, di situ Tuhan huruf besar Yehova
digambarkan seperti macan tutul, seperti singa, dan juga seperti beruang. Dan kalau kita lihat perbandingannya dengan Wahyu 13, binatang yang keluar dari laut itu juga memiliki karakteristik yang sama dengan Jehovah. Ya. Ini yang tadi saya sebut, setan berusaha mengimitasi, membuat tiruan terhadap sistem pemerintahan Allah, terhadap karakter hukum-hukum Allah, ya. Dan dia memakai image yang sama, gambaran yang sama mengenai Allah, dan dia kaitkan dengan dirinya sendiri. Sehingga tipuan ini akhirnya menyebabkan banyak semua orang berpikir bahwa mereka sedang menyembah Allah. Karena binatangnya sama ciri-cirinya. Allah juga macan tutul, Allah juga singa, Allah juga disebut beruang. Tapi sistem penyembahan yang palsu ini di Wahyu 13, sistem antikristus ini yang kita tahu adalah kepausan, ya. Mereka juga memakai karakteristik yang sama. Anda paham kenapa akhirnya seluruh dunia akhirnya menyembah binatang yang keluar dari laut ini? Karena mereka memiliki karakteristik yang sama dengan Tuhan Jehovah. Nah, kalau teman-teman dari Trinitarian sangat senang nih kalau mengumpamakan bahwa Trinity itu ini adalah Trinity yang palsu, naga, binatang yang keluar dari laut, dan juga binatang yang keluar dari bumi. Ini menggambarkan Trinitas, menggambarkan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nanti kita akan belajar bahwa itu sama sekali tidak demikian, karena Trinitas percaya kepada bahwa Allah itu adalah satu oknum yang terdiri dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ya. Dan mereka percaya bahwa ketiganya ini adalah co-equal dan juga co-eternal, artinya mereka sederajat, artinya mereka seumur, tidak ada yang lain tidak ada yang muncul daripada yang lain lebih dahulu. Tapi kita akan melihat bahwa prinsip ini sama sekali tidak mendukung, ya, doktrin Trinitas yang mengatakan bahwa mereka adalah co-equal, karena Anda akan melihat bahwa naga itu memberikan kuasa kepada binatang yang keluar dari laut. Siapapun yang memberikan kuasa kepada seseorang, dia memiliki otoritas yang jauh lebih tinggi, lebih besar daripada yang diberikan. Bukankah kita sebagai umat Allah yang sudah belajar, kita tahu bahwa segala otoritas yang diterima oleh Yesus itu diterima dari Bapanya. Ya, segala perkataan yang Yesus ucapkan itu diterima dari Bapanya. Tidak ada satupun perkataan Yesus yang keluar dari diri sendirinya, karena segala sesuatu itu diterima dari Bapanya. Konsep ini jelas-jelas menghancurkan konsep co-equal atau sederajatnya doktrin Trinitas. Kita akan bandingkan, ya, Wahyu 13 dengan Yesus. Di Wahyu 13, karakteristik daripada binatang itu, dia punya tanduk, dia punya mahkota. Tahukah Anda bahwa Yesus disebut sebuah tanduk? Di kitab Daniel kita membaca bahwa ada sebuah tanduk kecil. Ya. Tapi di Lukas 1 ayat 69, Yesus disebut ia Bapa, artinya menembuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu. Bilangan 23 ayat 22, Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu dan hutan. Mazmur 18 ayat 3, ya Tuhan, Tuhan huruf besar, Jehovah, bukit batuku, kubu pertahananku, dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung. Perisaiku, tanduk keselamatanku. Ya, jadi kita tahu bahwa karakteristik Allah Bapa sama dengan karakteristik Allah anak Allah, maksud saya. Ya, bukan Allah anak, tapi anak Allah, ya. Maaf ya. Karakteristik mereka sama karena mereka memiliki satu alamiah dan memiliki satu karakter. Ketika kita melihat Yesus,
Ketika kita melihat anak Allah, kita melihat Allah Bapa. Ya. Jadi kalau Mazmur 18 ayat 3 mengatakan bahwa Jehovah adalah tanduk keselamatan, ya, dan cara Allah menyelamatkan, kitab Yohanes menyatakan bahwa Allah memberikan anak yang tunggal. Cara Allah menyelamatkan manusia adalah dengan memberikan anaknya. Sehingga Yesus menjadi sebuah tanduk keselamatan yang diberikan oleh Bapa. Wahyu 5 ayat 6 bahkan di kitab yang sama, di kitab Wahyu, ya, Yesus disebut sebagai, maka aku melihat di tengah-tengah tata dan keempat makhluk itu dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Ya. Di Wahyu yang sama ayat 14, Wahyu 14 ayat 14, dan aku melihatnya sesungguhnya ada suatu awan putih dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sapi tajam di tangannya. Sekarang kita makin memahami kenapa kok bisa seluruh dunia Kristen, seluruh dunia, bukan hanya dunia Kristen aja, bisa menyembah binatang yang keluar dari laut. Karena binatang yang keluar dari laut memakai atribut, memakai karakteristik yang ada pada Yesus dan mereka membuat tiruannya. Mirip seperti aslinya. Ya, dia punya tanduk, dia punya mahkota. Yesus disebut tanduk juga. Yesus memiliki mahkota. Yesus juga disebut seekor binatang. Dia disebut seekor anak domba. Ya. Jadi binatang mana yang akan kita sembah? Ya. Wahyu 5 ayat 6. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Jadi roh Allah yang adalah roh Kristus, ya, itu keluar dari Kristus sendiri. Ya, kalau Anda memahami pelajaran ini, ya, dan roh Allah yang diutus ke seluruh bumi ini, ya, berasal dari anak domba yang telah disembelih. Dan anak domba ini, ya, hampir mirip dengan binatang yang keluar dari laut, memiliki tanduk 7 dan bermata 7. Lalu datanglah anak domba itu. Ini adalah Yesus, ya, menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Kepada siapa dia datang? Dia hanya datang kepada satu orang saja, yaitu Bapanya yang duduk di atas tahta, dan dia menerima gulungan kitab itu. Dan ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan, itulah doa-doa orang kudus. Kata mereka dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak, perhatikan, menerima kuasa. Dari mana Yesus menerima kuasanya? Barusan saja dia menerima gulungan kitab dari seorang yang duduk di atas tahta, yaitu Bapanya. Kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar, ya, ini bukan hanya lagi di surga, seluruh makhluk yang ada di surga dan yang di bumi dan yang ada di bawah bumi dan yang ada di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah pujian-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Sebelum Anda masuk ke Wahyu 13, ya, dan membaca seringkali ketika seminar Wahyu dan Daniel, waduh gimana ya, ini seluruh dunia bisa menyembah binatang itu, dan ketika dia menyembah binatang, sebenarnya mereka sedang menyembah setan, si ular tua itu, si Lucifer itu. Membawa Anda, ya, untuk menyembah Allah yang benar. Dan hanya dua oknum saja, ya, melalui ayat Wahyu 5 ini yang akan disembah oleh seluruh makhluk yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, yaitu anak domba, binatang yang benar, binatang yang suci, binatang yang kudus. Satu-satunya binatang yang harus kita sembah, yaitu Yesus anak domba kita. Dan ketika kita menyembah anak domba, tidak berhenti hanya kepada Yesus. Karena ketika
kita menyembah anak domba, berarti kita sedang menyembah kepada Allah Bapa kita, satu-satunya Allah yang benar. Ellen White menulis suatu tulisan yang sangat menarik. Pertanyaannya adalah, manusia ketika dia jatuh dalam dosa, dia tidak lagi menyembah Allah yang benar dan tidak lagi mau datang kepada Yesus. Dan yang tadinya mereka memiliki atau diciptakan sesuai dengan gambar Allah, ya, gambar dan rupa Allah, dan akhirnya mereka jatuh kepada penipuan si binatang ular itu, dan mereka menyembah si binatang, dan bukan hanya menyembah si binatang, sejak kejatuhannya itu karakteristik yang mereka miliki sama dengan karakteristik binatang yang mereka sembah. Tapi di satu sisi, ya, bagaimana caranya manusia yang telah berdosa ini bisa dikembalikan supaya dirinya kembali menyembah Allah yang benar, kembali mengarahkan kepada binatang yang benar, supaya gambar rupa Allah yang tadinya diberikan kepada manusia bisa dikembalikan, bisa di-restore, bisa dipulihkan. Ya. Ini diambil dari Christ Object Lesson. Ketika seseorang berpaling dari ketidaksempurnaan manusia, ya, hanya ada satu jalan, teman-teman. Ketika manusia berpaling dari ketidaksempurnaan manusia, untuk melihat Yesus. Transformasi ilahi terjadi dalam karakter. Jadi hanya memandang kepada Yesus, barulah transformasi ilahi terjadi dalam karakter Kristus. Bahkan Paulus mengatakan bahwa pandanglah kepada Dia, the author and the finisher of our faith. Ya, penulis dan juga yang penyelesai iman kita. Ya, hanya memandang kepada Yesus, kita tidak bisa memandang kepada oknum yang lain, ya. Kita hanya bisa memandang kepada Yesus, maka transformasi ilahi terjadi dalam karakter. Doktrin Trinitas mengajarkan, bahwa kita harus memandang kepada oknum yang lain. Tapi sangat jelas, Roh Nubuat berkata, Roh Kristus, ya, bukan roh yang lain, bukan oknum yang lain, memandang kepada Yesus, akibatnya adalah Roh Kristus yang bekerja di atas hati, ya, menyesuaikan orang tersebut, ya, dengan the image of Christ, dengan gambar Kristus, dengan rupa Kristus, dengan karakter Kristus. Ya, karena image of Christ itu berbicara mengenai karakternya Kristus, tabiatnya Kristus. Maka biarlah itu menjadi upaya Anda untuk mengangkat Yesus. Biarlah mata pikiran diarahkan kepada anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, Yohanes 1 ayat 29. Ingat, Efraim dosanya dibungkus, dosanya tetap tersimpan, dan pada akhirnya mereka binasa. Tapi kalau kita mengarahkan pandangan kita kepada Yesus dan kita memandang seperti seekor naga. Dan saat Anda terlibat dalam pekerjaan ini, ingatlah bahwa Dia, yaitu Yesus, yang membuat orang berdosa bertobat dari kesalahan jalannya, akan menyelamatkan satu jiwa dari maut dan akan menyembunyikan
banyak dosa. Yakobus 5 ayat 20 diambil dari Christ Object Lesson 250.3. Kenapa terjadi peperangan antar binatang ini? Hormat ya mengatakan Yesus sama seperti binatang atau Allah seperti binatang, karena Alkitab yang mengatakannya, bukan saya. Ya. Buat kita yang belajar, kutipan ini sering kita dengar. Tapi biar ini mengingatkan kembali kenapa perang terjadi. Kenapa perebutan kekuasaan antar binatang ini terjadi? Kenapa binatang yang keluar dari laut kepada binatang yang keluar dari bumi ini, ya? Ini adalah pertanyaan terhadap otoritas dan kuasa Kristus yang adalah satu-satunya anak Allah yang tunggal, dan Lucifer, malaikat yang mulia itu, membangkitkan perang terhadap masalah itu sampai ia harus dihempaskan ke bumi. Manuskrip 86 tahun 1910. Ya, tanggal 21 Agustus 1910, paragraf 30. Kalau Anda baca bahasa Inggrisnya, teman-teman, itu bukan Christ is, tapi Christ was. Ya, ini adalah bentuk masa lampau. Ya, beberapa waktu yang lalu saya diundang dalam sebuah ibadah untuk berdoa, dan saya mengungkapkan peperangan yang terjadi antara setan dengan malaikatnya, dengan Michael dan juga para malaikatnya. Michael itu adalah Yesus. Itu adalah karena alasan bahwa setan, Lucifer, ya, itu tidak mau mengakui otoritas, ya, dan tidak mau mengakui bahwa fakta bahwa Yesus adalah putra Allah yang tunggal. Dan ingat, ini adalah konteksnya adalah di sorga. Ya, konteks ini adalah di sorga. Tidak ada drama, tidak ada peran. Dan kalau Anda perhatikan, Christ was, artinya memang dia dari dahulu, ya, itu bentuk kata lampau. Kristus memang dari dahulu itu adalah anak tunggal Allah. Ya, saya tidak paham kenapa orang berusaha untuk, ya, menyembunyikan fakta bahwa Yesus adalah memang dari dahulu anak Allah. Dan siapa saja yang berusaha, ya, menyembunyikan fakta ini sebenarnya sedang berada di kubu Lucifer. Ya. Dan yang akan terjadi adalah sama seperti yang akan terjadi dengan Efraim. Efraim tidak mau mengenal Allah yang benar. Mereka mengganti Allah, Efraim mengganti Allah Israel dan menggantinya dengan dewa-dewa Babylon. Teman-teman, sebagai penutup, kita tahu siapa pihak yang menang. Di dalam kitab Imamat, pada hari pendamaian, ada dua kambing, ada dua binatang. Satu kambing atau satu kambing jantan akan dikorbankan sebagai korban pendamaian. Disebut Azazel, bahasa Inggrisnya scapegoat atau kambing hitam. Dari sinilah asal kata kambing hitam, bukan karena kambingnya hitam, tapi ini adalah kambing yang dikorbankan, kambing yang akan dibuang, ya, dibawa ke dalam padang gurun, dan kambing ini, ya, akan dibuang ke dalam padang gurun. Ellen White menyatakan dalam My Journey to Life, sayang saya tidak bikin kutipannya, tapi My Journey to Life, step 4, The Sanctuary, 5.5. Ada sebuah pertanyaan yang dinyatakan oleh Ellen White, dan dia menjawabnya, apa arti penting dari dua kambing di hari pendamaian kuno? Apakah kambing yang wakili Azazel adalah simbol penyelamat? Tidak. Azazel sama sekali tidak berkorelasi dengan Yesus Sang Mesias. Kita percaya sebagai umat Allah yang sisa, kita sekarang sedang hidup di hari pendamaian. Pada hari pendamaian, 2 ekor kambing dibawa ke tempat kudus.
Jadi ada 2 ekor kambing, ada 2 binatang. Dibawa ke tempat kudus. Dan akan diundi. Dan pengundian dilakukan untuk menentukan kambing mana yang akan disembelih sebagai korban penghapus dosa bagi orang-orang, dan kambing yang mana menjadi kambing hitam atau scapegoat, atau kambing mana yang akan menjadi Azazel. Darah kambing Tuhan, yaitu Yesus Kristus, lambang dari Yesus Kristus, ya, itu yang akan disembelih dan akan dipercikan di atas kursi pendamaian, tahta pendamaian, ya. Dan sementara kambing yang hitam, maksud saya kambing hitam, scapegoat, bukan kambing warnanya hitam, kambing hitam atau scapegoat atau Azazel, yang adalah simbol setan, ini menurut Ellen White, dan kuasa iblis, dibuang ke padang gurun dan tidak akan pernah lagi kembali ke perkemahan Israel. Jadi ritual kambing hitam mewakili penghapusan dosa dan bukan tindakan pengorbanan. Pertanyaannya teman-teman, kambing yang mana yang Anda mau ikuti? Binatang mana yang akan kita sembah? Image-nya siapa? Karakternya siapa? Ya, yang akan kita ikuti. Apakah kita mengikuti Kristus yang adalah binatang yang benar, anak domba Allah, atau kita mengikuti karakter dan image dari binatang yang keluar dari bumi, yang menyerupai Kristus tapi bukanlah Kristus? Kiranya perbandingan demi perbandingan ini membawa kita semakin memahami seharusnya nubuatan tentang para binatang ini tidak membawa kita kepada ketakutan dan tidak membawa fokus kita kepada binatang naga, binatang yang keluar dari laut, dan juga binatang yang keluar dari yang berasal dari bumi. Seharusnya semua binatang ini yang ada di kitab Wahyu, ya, semua nubuatan tentang para binatang ini membawa kita mengingat ada jenis binatang yang lain. Bahwa ada Jehovah yang diumpamakan seperti singa, macan tutul, dan beruang. Dan ada Kristus yang diumpamakan seperti anak domba. Dan hanya kepada anak domba ini kita menyembah. Dan ketika kita menyembah anak domba ini, ya, maka penyembahan kita juga kepada Allah Bapa. Demikianlah firman Tuhan, kiranya ini bisa membantu kita, ya, untuk supaya di hari pendamaian ini kita boleh menerima Roh Kristus, ya, di dalam hati kita, dan apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan di kayu salib, dan apa yang Yesus akan lakukan dan sedang lakukan di hari pendamaian, baik itu di bait suci di surga maupun bait tubuh jiwa kita melalui Roh Kristus, itu mendamaikan kita dengan Allah sehingga dosa-dosa kita tidak lagi disimpan. Dan celakalah Efraim, mayoritas umat Allah, yang kalau mereka tidak bertobat, dosanya disimpan, masih terekam, tidak dihapuskan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami mengucap syukur. Kami melayani Allah yang besar, Allah yang mengetahui yang akhir dari awalnya. Bahwa kami untuk di dalam hari-hari pendamaian ini menyembah Engkau, anak domba Allah, dan menyembah Engkau, ya Bapa, satu-satunya Allah yang benar. Dan biarlah Roh Kristus sendiri yang membawa transformasi ilahi bekerja di dalam hati, sehingga kami tidak seperti binatang yang keluar dari laut maupun binatang yang keluar dari bumi. Tapi kami ditransformasi dan menerima tanda binatang yang benar.
yaitu gambar Allah, karakter Allah melalui kehadiran Roh Kristus di dalam hidup kami. Hanya di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin.